Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Nurseha, kelas 5D, NPM 192106208866. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur gugus depan pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang yang pertama itu terdiri dari Mabigus. Nah, Mabigus itu singkatan dari Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Nah, untuk selanjutnya disebut MABI. Nah, MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudeg, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. Nah, Mabigus ini biasanya dijabatani oleh seorang kepala sekolah atau ketua majelis pembimbing gugus depan atau kita sebut dengan Kamabigus. Nah, sebagai pemimpin di sekolahnya mempunyai peran sentral dan strategis biasanya dalam menggerakkan pembina di sekolahnya. Nah, terutama pembina yang sudah bersertifikasi mahir dasar dan mahir lanjut. Kemudian setelah itu ada pembina gudeg atau kita sebut dengan pembina gugus depan. Nah, pembina gugus depan ini memiliki tugas yang pertama, melaksanakan tugas pokok, memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Kedua, membantu wakaul kesiswaan dalam melaksanakan program pembinaan kesiswaan dalam bidang kepramukaan. Nah, yang ketiga, mengadakan kegiatan latihan kepramukaan secara rutin. Kemudian yang keempat, pelaksanaan perkemahan pramuka. Nah, biasanya pembina gudeg ini diketuai oleh seorang guru atau orang-orang yang mungkin terpercaya di bidangnya. Nah, kemudian ada pasukan penggalang. Nah, pasukan penggalang ini atau sering dinamakan sebagai pasukan adalah satuan organik dalam gerakan pramuka yang terdiri dari paling jumlah 40 orang pramuka penggalang. Nah, pasukan penggalang ini biasanya dibagi ke dalam 4 regu yang masing-masing regu terdiri dari 5 sampai 10 orang pramuka penggalang. Nah, dalam pasukan penggalang ini terdiri dari 1 orang pembina dan juga 3 orang pembantu pramuka. Kemudian di sini ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Penggalang. Nah, adalah organisasi yang dibentuk sebagai alat kelengkapan organisasi pasukan penggalang. Nah, Dewan Kehormatan Penggalang ini digunakan sebagai media melatih kepemimpinan dan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, dan juga mengawal nama baik dan kehormatan pasukan. Nah, kemudian ada Dewan Penggalang di bawahnya. Nah, Dewan Penggalang ini bertugas mengurus dan mengatur cara pasukan penggalang dan menjalankan keputusan yang diambil oleh Dewan Penggalang. Nah, dalam rapat Dewan Penggalang, biasanya pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat, pengarah, dan pembimbing serta mempunyai hak mengambil keputusan terakhir. Nah, di sini ada yang dinamakan pratama. Pratama atau yang kita sebut sebagai satuan atau pemimpin dari regu-regu atau kita sebut seperti itu ya, pemimpin dari yang paling utama dari setiap regu itu. Nah, di sini ada beberapa regu yang terbagi-bagi itu. Nah, di sini juga dalam 40 tadi itu terbagi menjadi 4 regu. Nah, di sini dalam satu regunya itu terdiri dari 1 pemimpin regu, wakil pimpinan, dan juga anggota yang biasanya terdiri dari 5 sampai 8 orang. Nah, ini 4 regu tersebut. Mungkin seperti itu. Mohon maaf, saya perjelas lagi. Tadi pratama itu yaitu kan di setiap anggota pramuka penggalang itu dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil ya yang disebut regu. Nah,
Setiap empat regu yang ini itu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pimpinan regu utama atau yang kita sebut dengan pratama ini. Nah, pratama ini adalah pemimpin dari seluruh regu. Nah, dari regu ini dipimpin oleh pratama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.